Salam petani sawit Indonesia. Nah, percaya atau tidak, bibit sawit unggul adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Nah, apakah teman-teman punya kebun kelapa sawit? Nah, teman-teman sering bandingkan hasil panen sawit pribadi dengan sawit perusahaan di sekitar kita. Apakah hasil panen sawit kita lebih rendah dan kita nengok kalau di perusahaan hasilnya kok lebih tinggi. Misalnya dalam sekali panen dalam 1 hektarnya punya kita cuma dapat 700 kilo. Nah, sedangkan perusahaan bisa mencapai seton 200. Nah, kenapa demikian? Nah, kuncinya adalah pada benihnya, yaitu benih sawit unggul. Tentu perusahaan menggunakan benih sawit unggul yang sudah bersertifikasi. Nah, terlepas dari itu, tentunya perusahaan juga menggunakan standarisasi perawatan yang maksimal ya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil panen ladang sawit kita. Kenapa hasilnya tuh lebih rendah? Oke, maka kita akan ulas di video kali ini. Bibit sawit unggul merupakan material tanaman yang bisa diacungkan jempol hingga saat ini. Nah, selain hasilnya yang optimal, juga sering mendapatkan potongan yang terbilang lebih kecil waktu masuk ke PKS. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh apabila kita menanam bibit unggul, nah akan kita ulas pada sub selanjutnya ini ya. Oke, jadi sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe, like. Oke, kita lanjut. Memang ya, tidak dipungkiri yang namanya kita mau berkebun kelapa sawit nih modalnya nggak sedikit ya. Mulai kita bicara ini soal konteks bibit dulu ya kan. Nah, soal bibit aja udah kalau sekarang ini ya sekitar paling 40.000 itu udah paling murah tuh ya kan. Kalau sampai tempat kita mungkin sampai 55.000 per batangnya aja. Kan gitu kali berapa batang coba? Kalau 1 hektar aja misalnya 55.000 tadi kali 136 batang udah berapa juta kan? Nah, sebab karena bibit sawit itu memang mahal harganya, jadi mungkin sering kita pula lebih ke apa ya? Nengok-nengok ke PT-PT ya kan, nampak ada kecambah ataupun apa namanya tuh sawit-sawit yang nongol ya kita congkel kan gitu. Mariles lah aku sebut ya. Ya, jadinya kita cenderung menanam bibit sawit Mariles. Kita sebut bibit sawit tersebut bibit nggak unggul, bibit abal-abal, atau apa kalau bahasa di kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, apa aja sih dampaknya? Dampak tidak menanam bibit sawit unggul nih kita perlu pahami bersama-sama ya, karena memang ini jangkanya tuh jangka panjang. Sawit nih kalau di tempat saya ini aja ya, udah umurnya 30 tahun belum replanting ya kan. Oke, kita bahas ya dampak tidak menanam bibit sawit unggul. Apa aja yang ditimbulkan apabila kita menggunakan bibit sawit palsu? Nah, mari kita ulas. Yang pertama adalah pembuahan cenderung lambat. Tanaman kelapa sawit yang tumbuh dari hasil kecambah yang sembarangan, marilah ini tadi ya, bukan bibit unggul, memiliki kecenderungan mulai berbuah lebih lambat. Mungkin bisa sekitar 48 bulan baru berbunga. 3 tahun lebih lah misalnya kan baru berbunga. Apa nggak rugi kali tuh kita nunggunya lama kali ya. Sementara untuk varietas yang diperoleh dari persilangan Dura dan Festivera, maksudnya bibit unggul, mulai berbuah normal pada usia 36 bulan loh. Setelah tanam 36 bulan kemudian pasti berbuah. Nah, kita udah dikasih kepastian tuh kalau kita menggunakan bibit unggul. Sedangkan kalau kita menggunakan bibit unggul, entah kapan-kapan berbuahnya. Udah, nunggu lama, merawat, mupuk, nyemprot, dan segala macam. Nah, apa nggak rugi tuh? Nah, lebih parahnya lagi yang kita tanam tuh, nampaknya bagus waktu kecil. Nah, kemudian setelah 3 tahun kemudian, mulailah dia belajar berbuah. Ya kan? Rupanya jantan pula. Tentu kan kita sulam lagi. Rugi lagi. Lebih parah kan kerugiannya. Nah, teman-teman petani semua menemukan satu ilmu ya kan. Oke, setelah teman-teman menemukan satu ilmu ini silahkan subscribe dulu channel ini. Oke,
Aku beri waktu beberapa detik. Oke, lanjut kita. Penyebab dari produktivitas TBS yang rendah karena bibit unggul yang diperjualbelikan tidak melakukan sertifikasi hingga kemungkinan diperoleh adalah 25% Dura, 75% Pestifera atau sebaliknya, hingga dapat diasumsikan bahwa potensi produksi dari tanaman dari bibit abal-abal hanya mencapai maksimal 20 ton per hektar per tahun ya. Jadi apa tadi? Kalau kita tanam bibit yang bagus mungkin mencapai 30 ton per hektar per tahun. Tapi kalau kita tanam yang abal-abal, bibit mariles, congkelan tadi misalnya, itu mungkin kita tanam hasilnya 20 ton lah per hektar per tahun. Tumpur bro untuk beli pupuk. Tentunya berbeda hal dengan bibit yang unggul, potensi produksi mampu berkisar 25 sampai 35 ton loh per hektar per tahun. Kan udah mulai stabil tuh. Di atas 25 ton per hektar per tahun tuh sekitar udah mulai ngegrek ya, umur 10 tahun sampai 20 tahun tuh udah dapet lah 25 ton tuh per hektar per tahun. Nah, teman-teman bisa kalikan ya, kalau harga sekarang punya aku nih di Tengkulak 2420 ya untuk putaran minggu kemarin. Kalikanlah 2420 rupiah tadi. Kali 25 ton aja setahun. Nah, ada berapa duit kan itu. Nah, dengan berat janjangnya rata-rata tuh kalau untuk bibit unggul tuh 15 sampai 23 kilo per tandan. Bahkan wah, ada loh yang sampai sebesar angkong mencapai 50 kilo. Kalau ditimbang ya, timbangan kan 100 kilo ya kan. Dinaikkan dua buah aja ya. Dua buah sawit aja udah 100 kilo jeplak, Bro. Hebat kan? Nah, itu tadi keuntungannya kalau kita tanam bibit unggul. Tapi kalau kita bibit abal-abal ya nggak ada yang jamin. Oke ya, pengolahannya ini ya kurang efisiennya terletak pada pengolahan TBS waktu di PKS. Biasanya populasi tanaman dari kelapa sawit yang dari bibit abal-abal tadi menghasilkan buah dura. Lataknya atos-atos kalau ditojok itu cetak, cetak, cetak. Nah, itu ya nampaknya ya kalau kita kan mau jual berat kan gitu. Tapi pada kenyataannya kita bukan menghitung satu janjang, tapi kita menghitung 1 hektar tuh per ton per tahun ya. Kita bandingkan gitu, jangan kita bandingkan per janjang ya. Salah kita kalau kita membandingkan per janjang. Ya kalau per janjang antara bibit unggul dengan bibit dura ini tadi misalnya, tentu berat dura, nggak pasti kan gitu. Tapi kita luruskan dulu, kita satu asumsi dulu bahwasanya kita menghitungnya tuh per hektar per tahun, bukan per janjang. Oke, kita tahu bahwa mesokrapnya dari buah dura itu kan memang lebih tebel ya. Kalau yang tenera tuh lebih tipis. Dura cangkangnya besar, daging kulitnya tuh tipis. Nah, yang bibit unggul cangkangnya tuh sedang, bisa dibilang kata orang kecil. Nah, daging buahnya tuh tebel. Nah, PKS pasti ngejarnya tuh yang buah tenera, bukan yang buah dura. Karena yang buah dura itu randomnya itu rendah, misalnya di bawah 19%, ya kan. Kalau untuk yang sawit unggul, sawit yang tenera tadi, randomnya tinggi. Bisa mencapai di atas 21 ke atas, kan gitu. Nah, lalu apalagi dampaknya pada kita sebagai petani sawit apabila kita menanam bibit abal-abal ya kan. Mengingat pada potensi produksi yang rendah pastinya ya, hal ini akan berdampak pada rendahnya pendapatan penjualan. Misalnya contoh, kalau kita punya lahan yang sawitnya abal-abal 20 ton per hektar per tahun, kali misalnya harga sekarang 2.420, dapat duit sekian, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kebun, dibandingkan kalau kita punya kebun yang sawitnya unggul, hasil panennya bisa minimal ya 25 ton per hektar per tahun, kali harga tadi 2420 ya kan. Tentunya lebih untung dong ketika kita tanam sawit yang unggul, ya kan. Pasti kita punya hitung-hitungan ya kan. Tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, ya kan, tetapi juga berdampak pada kerugian waktu. Mengapa? Misalnya ya aturan kalau kita tanam yang bibit yang bagus, sekian tahun dapat sekian juta misalnya kan itu. Kalau kita tanam bibit yang jelek ya sekian tahun cuma dapat berapa juta misalnya, ya kan.
Nah, mengapa kita katakan demikian? Karena kemampuan berbuahnya yang cenderung pasti lebih lama, kemudian juga lanjut ya soal respon pupuknya yang rendah, kan gitu. Nah, apakah teman-teman tahu bahwasanya tanaman yang diperoleh dari sembarangan, misalnya kita sebut tadilah Mariles ya kan, ternyata memang ya memiliki respon yang kurang maksimal ketika pada saat pemberian pupuk. Aturannya misalnya kita udah pupuk di bulan 1 ini misalnya ya kan, di tahun depan udah pasti kita dapat hasilnya itu maksimal. Tapi rupanya sawit-sawit Mariles yang kita tanam ini tadi kita pupuk tahun ini, tahun besok itu nggak sesuai sama hitung-hitungan kita ya kan, aturannya dia dapat 25 ton, nah rupanya cuma dapat 20 ton. Itulah yang saya sebut tadi kurang responsif ya kan kalau untuk bibit yang jelek. Oke, jadi sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu ya bibit sawit unggul kunci keberhasilan dari jangka panjang ya. Nah, dari itu tadi ada yang kusebutkan dampak tidak menanam bibit unggul antara lain pembuahan cenderung lambat, ya kan? Kemudian produktivitasnya juga rendah. Lalu proses pengolahannya juga kurang efisien. Nah, yang berdampak pada penurunan pendapatan tentunya, ya kan? Lalu apa respon pupuk yang rendah. Oke. Jadi intinya ketika kita menanam bibit unggul memang modal besar tapi sekali tanam puas. Tapi kalau kita menanam bibit yang abal-abal ya kita tanam, kita tunggu kemudian mengecewakan. Oke, setelah ini kami akan memberikan sedikit informasi di mana kita bisa mendapatkan bibit sawit unggul ya kan. Misalnya di PPKS, di perusahaan-perusahaan yang lain pun masih banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih mudah memperoleh bibit sawit unggul untuk teman-teman yang berdomisili di area Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, bisa teman-teman main-main ke Sorak ya tempat kami ini supaya teman-teman bisa setidaknya punya gambaran pandangan kan seperti itu. Nah, apabila teman-teman juga ingin sekedar tanya jawab mengenai bibit sawit ini yang unggul ya, ataupun teman-teman membutuhkan mau beli bibit sawit, silahkan menghubungi nomor 0822 8383 4127. Dengan senang hati dan dengan segala hormat kami mohon pamit undur dan oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam petani sawit Indonesia. Semoga harga TBS tetap meroket naik dan harga pupuknya stabil aja. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.